قل Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita lihat bahasan ke 52. Sesi berapa? 14. Nanti 15 terakhir. Terus 15 tambah 38 itu berapa ya? 53 video nanti insyaallah. Baik, silahkan dibaca. Janganlah menolak kebenaran. Nah, la tarudul haqqa, janganlah menolak kebenaran. Baca. Allah telah mengutus para rasul untuk segenap manusia. Allah mengutus para rasul untuk mendakwai manusia agar mereka mau beribadah dan menyembah kepada Allah semata. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka mendustakan rasul-rasul utusan Allah itu. Mereka tolak kebenaran yang dibawanya, yaitu ketauhidan. Akhirnya mereka pun menemui kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Kemudian beliau melanjutkan hadis ini dengan berkata, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau menghina orang lain. Nah, catat itu, kesombongan adalah dua sifat. Batrul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. Sombong adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan dan meremehkan manusia. Dua itu. Kebenaran datang dari Al-Quran hadis, terima padanya, taslim. Walaupun belum bisa amalkan dulu. Terima dulu. Jangan sampai protes nih, wah ini kok kayak gini, wah saya nggak percaya itu. Malah dosa. Namun kalau terima dia belum bisa nanti bertahap, ya silahkan. Yang penting terima dulu. Wagomtung nas, meremehkan orang lain. Ada yang sampaikan kebenaran, wah kamu cuma bocah cilik saja mau sampaikan kebenaran untuk saya. Dia rendahkan orang lain. Nah itu sifat sombong. Terus, berdasarkan hadis di atas, tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin menolak kebenaran atau nasihat yang disampaikan kepadanya. Karena kalau begitu, berarti mereka menyerupai orang-orang kafir dan telah menjerumuskan dirinya ke dalam sifat sombong yang bisa menghalangi masuk surga. Maka sikap hikmah, yaitu sikap menerima kebenaran dan tidak meremehkan siapapun yang menyampaikannya, menjadi senjata yang ampuh bagi seorang mukmin yang harus selalu siap digunakan. Maka dari itu kita wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya, bahkan dari setan sekalipun. Tersebut dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah menugasi Abu Hurairah sebagai penjaga Baitul Mal. Suatu hari datanglah seorang pencuri hendak mengambil harta di Baitul Mal. Abu Hurairah mengetahuinya, lalu dia pun menangkap pencuri itu. lihat ini kisah Abu Hurairah tentang harta Baitul Mal. Suatu hari datanglah seorang pencuri. Nanti akan dilihat pencuri itu siapa. Ingin mengambil harta di Baitul Mal tadi. Abu Hurairah mengetahuinya, lalu dia pun menangkap pencuri itu. Terus, namun pencuri itu mengharap dan menghibah kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya. Karena katanya dia seorang yang miskin dan lemah, maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Tapi di hari lain pencuri itu datang lagi untuk kedua kalinya. Dia lalu mengharap dan menghibah seperti yang pertama kali. Dan akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya lagi. Pencuri itu juga datang lagi untuk ketiga kalinya dan tertangkap lagi. Pada kali yang ketiga ini Abu Hurairah mengancam, awas, kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Pencuri itu ketakutan dan berkata menghibah, jangan laporkan perkara saya ini kepada Rasulullah SAW. Kalau kau penuhi permintaan saya tadi, maka akan aku ajari kamu suatu ayat Al-Quran yang jika kau baca ayat tersebut, maka setan tidak akan berani mendekatimu. Abu Hurairah bertanya, ayat apakah itu? Pencuri itu pun menjawab, ayat kursi. Lalu Abu Hurairah pun melepas kembali pencuri itu. Kemudian Abu Hurairah melaporkan kejadian yang dialami itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, tahukah kamu siapa yang berbicara denganmu itu? Dia adalah setan. Ia telah berkata benar meskipun dia adalah pendusta. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari. nah lihat, Rasulullah SAW ingin ajarkan, walaupun setan yang datang sampaikan kebenaran, yaitu kalau sebelum tidur bacalah ayat kursi. Yang ngajarkan siapa? Setan.
Setan ngajarkan kalau kamu baca ayat kursi, kamu tidak diganggu oleh setan. Iya kan? Iya. Yang ngajarkan siapa? Setan. Berarti boleh belajar sama setan? Tidak. Kok bisa? Coba dilihat hadisnya tadi. Boleh belajar sama setan? Kenapa nggak boleh? Sudah ngopi apa belum? Enak banget kopinya, Masya Allah. Coba lihat tadi, belajar sama siapa tadi? Siapa yang ngajarkan ayat kursi? Setan. Namun kan berita ini dibawa dulu ke Rasul, siapa yang benarkan? Rasul SAW. Berarti tidak boleh belajar sama setan. Kalau ini jadikan dalil, wah ini coba lihat itu belajar sama setan itu, nggak apa-apa berarti. Jadi rusak nanti semuanya seperti itu. Maka tidak bisa jadi dalil. Ya, intinya di sini dari kisah ini, kebenaran dari siapapun, ya tetap kita cross check ulang, dicek dulu. Namun kalau sudah benar, maka diamalkan walaupun dari setan sekalipun. Namun kan sudah cross check dulu kan? Oh, yang benar kan siapa? Rasulullah SAW. Berarti berita itu sebenarnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita benarkan itu. Ya, kita benarkan tadi. Nah, terus pelajaran yang penting dari sini, ini sebenarnya kisah tentang Baitul Mal di sini, tentang penyimpanan harta. Waktu itu ini membicarakan tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu ingin diambil oleh pencuri tadi. Datang hari pertama, kemudian dia menghibah, akhirnya sudah dibawa pulang. Hari kedua ditangkap lagi, dia bilang lagi alasannya kayak gini-gini, keluarga saya itu miskin. Dikasih lagi. Ketiga Rasul bilang, oh nanti dia datang lagi itu. Datang lagi. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW betul. Maka menunjukkan bahwasanya sabda Rasulullah SAW itu pasti nanti terjadi kalau beliau itu katakan, dan itu tanda itu adalah wahyu, sehingga tidak boleh ditolak karena wahyu ini sama saja datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari pembahasan ini, kita tidak boleh menolak kebenaran dari siapapun. Namun diberi catatan, ini bukan jadi dalil boleh ngaji dari siapapun. Boleh ngambil ilmu dari siapapun. Karena tadi kan bisa cross check. Sekarang kalau kamu ambil ilmu dari orang sesat, coba mau cross checknya ke siapa? Pemahamannya keliru dalam masalah akidah. Cross checknya ke siapa coba? Rasul masih hidup. Ambil baiknya, ambil apa? Kaidahnya gimana? Ambil baiknya, buang buruknya. Iya, taruhlah itu kaidahmu itu sekarang. Mau seleksi yang buruk dari mana coba? Saya baru belajar Iqra. Ayo, gimana coba? Seleksi dari mana? Rasul masih hidup. Tempat bertanya siapa kalau gitu? Kalau kayak gini bingungnya. Saya nanti seleksi aja yang baik buruknya, nanti ambil baiknya, buang buruknya. Ente imamnya siapa ini? Sudah tahu nggak bisa nyeleksi, kok bilang ngambil baiknya, buang buruknya. Itulah jadinya akidah bobrok dari Muslim United. Sesat. Iya kan? Itu kan kaidah mereka. Muslim United jadinya. Kok bahas lagi terus capek. Bahas ke delete aja, delete. Nah, selonjor 5 menit lagi. Nah.